Dagang Murah Kuko Manusia Kerti dengan NIM 21155444149 dari kelas 1E dengan program studi D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali. Baik, di sini saya akan menjelaskan proyek akhir saya dengan judul Sistem Pencatatan Barang Dagang. Di sini saya akan membahas 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama pengertian sistem pencatatan barang dagang, yang kedua metode pencatatan barang dagang, dan yang ketiga format pencatatan barang dagang. Yang pertama, pengertian. Persediaan barang dagang merupakan istilah yang dipakai untuk merujuk pada barang-barang milik perusahaan yang bukan termasuk aset operasional, karena barang-barang tersebut memang disediakan hanya untuk berdagang atau dijual kembali. Salah satu komponen yang paling krusial dalam operasional perusahaan dagang adalah persediaan barang dagang. Dalam ranah akuntansi pun, persediaan barang dagang juga harus dicatat di dalam laporan keuangan. Selain kegiatan transaksi penjualan dan pembelian, sebagai kegiatan utama, ada beberapa transaksi juga yang terjadi di perusahaan barang dagang, yaitu yang pertama transaksi penjualan barang dagang, yang kedua transaksi pembelian barang dagang, yang ketiga beban transportasi, yang keempat pajak pertambahan, yang kelima potongan, dan yang keenam retur. Pencatatan persediaan merupakan kegiatan yang membedakan antara perusahaan barang dagang dengan perusahaan jasa, sehingga pencatatan persediaan merupakan hal yang penting dalam perusahaan dagang. Pencatatan barang dagang baik yang masuk ataupun keluar dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh hilangnya barang-barang dagang setelah dibeli, terlebih untuk barang-barang yang dibeli secara kredit. Topik pembahasan yang kedua adalah metode pencatatan barang dagang. Ada 2 metode pencatatan barang dagang yang digunakan oleh perusahaan barang dagang, yaitu yang pertama sistem pencatatan metode periodik. Metode periodik atau periodic inventory system atau metode physical system. Dalam metode pencatatan barang dagang dengan menggunakan metode periodik, mutasi atau perpindahan barang yang keluar maupun masuk tidak akan dicatat. Pencatatan barang dilakukan oleh perusahaan barang dagang melalui akun penjualan untuk transaksi penjualan barang dan akun pembelian untuk transaksi pembelian barang. Dan cara untuk menentukan harga pokok dalam metode ini adalah yang pertama mencatat pembelian barang dagang, yang kedua mencatat harga pokok barang yang dibeli, yang ketiga menentukan harga pokok persediaan barang di awal dan akhir periode. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam metode periodik, yakni yang pertama kelebihan. Karena pencatatan dalam metode ini hanya dilakukan secara periodik, tidak setiap saat terjadinya transaksi, hanya dilakukan di akhir periode. Metode ini lebih menghemat waktu dan tenaga. Dan kekurangannya adalah karena pencatatan hanya dilakukan pada akhir periode, bukan terjadi transaksi, maka kehilangan barang persediaan yang akan sulit untuk diketahui oleh perusahaan secara tepat. Di samping kelemahan dalam menyajikan jumlah dan saldo yang pasti terhadap persediaan barang yang seharusnya ada, metode ini juga menyulitkan penentuan dalam penetapan harga yang benar untuk harga pokok barang yang sudah terjual. Yang kedua adalah metode permanen atau perpetual system. Metode permanen atau perpetual system, pencatatan barang dagang dilakukan secara permanen atau terus-menerus. Detail atau terperinci pada setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan barang dagang. Dengan metode ini, persediaan barang dagang terus diketahui setiap saat karena tercatat secara terus-menerus. Untuk lebih jelas, berikut pencatatan yang harus dilakukan jika menggunakan metode permanen atau perpetual system, yaitu yang pertama, dalam rekening persediaan barang dagang. Pembelian barang dagang, biaya angkut pembelian barang dagang, retur dan pengurangan harga pembelian yang dibeli oleh perusahaan barang dagang akan dicatat dalam rekening ini. Yang kedua, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ditentukan dengan cara mendebit rekening harga pokok penjualan dan mengkredit rekening persediaan barang dagang. Yang ketiga adalah rekening pengendali. Buku pembantu yang juga merupakan rekening pengendali menyajikan data tentang kualitas dan harga dari tiap-tiap persediaan barang. Adapun kelebihan dan kelemahan metode perpetual, yakni yang pertama kelebihan. Kegiatan dan transaksi yang selalu tercatat secara detail atau terperinci membuat pencatatan persediaan barang dagang menjadi lebih akurat, sehingga terjadi kehilangan barang
Persediaan dapat dengan mudah terlacak oleh perusahaan. Dan kekurangan metode pencatatan persediaan barang dagang dengan metode periode yang dilakukan setiap adanya kegiatan ataupun transaksi walaupun lebih akurat, namun metode ini memakan banyak waktu dan tenaga. Dan topik pembahasan yang terakhir adalah format pencatatan barang dagang. Jenis transaksi. Yang pertama, pembelian barang. Jika menggunakan metode periode, pembelian berada di debit, kas atau utang dagang berada di kredit. Jika menggunakan metode perpetual, persediaan barang berada di debit, kas atau utang dagang berada di kredit. Jenis transaksi yang kedua, retur pembelian. Jika menggunakan metode periode, kas atau utang dagang mendebit, retur pembelian mengkredit. Sedangkan menggunakan metode perpetual adalah kas atau utang dagang di debit, persediaan barang mengkredit. Jenis transaksi yang ketiga, potongan pembelian. Kas mendebit, potongan pembelian mengkredit. Dan jika menggunakan metode perpetual, kas mendebit dan persediaan barang mengkredit. Dan transaksi yang keempat, penjualan barang. Jika menggunakan metode periode, kas mendebit, potongan pembelian mengkredit. Dan jika menggunakan metode perpetual, kas mendebit, persediaan barang mengkredit. Dan jenis transaksi yang keempat adalah penjualan barang. Jika menggunakan metode periode, kas atau piutang mendebit, penjualan mengkredit. Dan jika menggunakan metode perpetual, kas atau piutang mendebit, penjualan mengkredit. Harga pokok penjualan mendebit, persediaan barang dagang mengkredit. Dan jenis transaksi yang keenam adalah retur penjualan. Jika menggunakan metode periode, retur penjualan mendebit, kas atau piutang dagang mengkredit. Metode perpetual, retur penjualan mendebit, kas atau piutang dagang mengkredit. Persediaan barang mendebit, harga pokok penjualan mengkredit. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang tidak berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.